Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan tentang supply chain management. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Antoni Gunawan, mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia, jurusan Sistem Informasi. Dalam persaingan lingkungan bisnis yang begitu kompetitif, perusahaan semakin menyadari manfaat potensial dari penggunaan yang dihasilkan oleh teknologi informasi yang semakin cepat. Banyak sekali manfaat yang didapat oleh perusahaan yang mengimplementasikan teknologi informasi ke dalam proses bisnisnya. Oleh sebab itu, setiap perusahaan dituntut untuk pembenahan terhadap proses bisnisnya guna menarik kembali para pelanggan agar menjadi pelanggan tetap dengan memegang persaingan pasar. Dengan strategi informasi dalam supply chain management yang membutuhkan infrastruktur informasi yang menggabungkan antara supplier, manufaktur, wholesaler, retail, dan customer. Untuk mempermudah dalam proses supply chain management, setiap perusahaan harus melakukan kolaborasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut. Setiap pelaku bisnis yang terlibat harus saling memberikan kontribusi yang positif agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satu kunci sukses dalam menciptakan supply chain management yang baik itu terletak pada pengolahan informasi supply chain yang berhubungan dengan ERP. Nah, informasi supply chain yang dibutuhkan tersebut diwujudkan dalam bentuk supply chain management yang didefinisikan sebagai strategi yang diterapkan dalam teknologi internet untuk menghubungkan semua organisasi yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang supply chain management. Apa sih supply chain management itu? Supply chain management itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Nah, supply chain management juga merupakan fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen dilakukan oleh bisnis manufaktur, retail, dan grosir. SM juga merupakan faktor penentu kesuksesan bisnis perusahaan. Nah, supply chain management itu meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan supply chain management. Tujuan supply chain management itu untuk memaksimalkan nilai pelanggan, mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar, dan yang terakhir, bisa menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Selanjutnya, kita juga akan membahas fungsi supply chain management. Nah, yang pertama ada mengonversi atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Yang kedua, sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Yang ketiga, berhubungan dengan biaya survei pasar dan perencanaan produk. Dan yang terakhir, berhubungan dengan biaya fisik. Biaya fisik itu biasanya meliputi biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan biaya yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi supply chain management. Nah, ada dua strategi untuk membangun supply chain management, yaitu yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Nah, hal ini sangat baik karena untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Yang selanjutnya, yang kedua, meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif dan fokus pada rantai pasokan agar meningkatkan layanan pelanggan. Nah, untuk meningkatkan pelayanan, salah satunya bisa dengan cara meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, karena pelanggan akan puas dengan ketepatan pengiriman barang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses supply chain management. Nah, supply chain management ini melibatkan banyak proses, mulai dari perencanaan barang yang akan diproduksi hingga pengembalian barang. Nah, yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan mencakup perkiraan permintaan konsumen, perkiraan perencanaan pembelian, perkiraan perencanaan produksi, dan persiapan tenaga kerja dan transportasi. Nah, perkiraan permintaan konsumen harus dilakukan agar penjual dapat mengetahui jenis dan jumlah produk yang harus diproduksi atau dipersiapkan selama kurun waktu tertentu. Dalam menentukan perkiraan, penjual harus melihat laporan penjualan dan inventaris dan selalu memperhatikan tren pasar. Nah, setelah mengetahui jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu pengadaan atau pembelian. Nah, berarti memperoleh barang dengan harga terbaik dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, pembelian atau pengadaan melibatkan beberapa tahap, yaitu pengajuan pembelian,
penilaian pengajuan, persetujuan pembelian, dan pemesanan ke pemasok. Selanjutnya ada proses produksi, yaitu proses di mana seluruh bahan baku akan diolah menjadi produk jadi. Tapi dalam proses produksi, apabila terjadi pemberhentian dapat menyebabkan penundaan pengiriman yang akan berakibat pada ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya, proses yang keempat ada pengiriman pemesanan. Nah, pengiriman pemesanan ini melibatkan kesiapan kurir dan transportasi yang digunakan dalam pengiriman barang. Nah, yang terakhir ada pengembalian pesanan. Nah, ini melibatkan beberapa proses seperti pemeriksaan kondisi produk, otorisasi pengembalian, penggantian produk, penjadwalan pengiriman, dan pengembalian uang. Nah, pengembalian produk ini terjadi ketika konsumen mengajukan pengajuan kembali barang yang telah dipesan dikarenakan kerusakan dan kekeliruan. Selanjutnya kita akan membahas pemeran utama dalam supply chain management. Nah, yang pertama adalah supplier. Nah, supply chain, rantai pada supply chain ini dimulai dari supplier yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Nah, bahan pertama dapat berupa bahan baku, bahan mentah, suku cadang, dan barang dagang. Nah, yang kedua ada manufacturer. Nah, yang manufacturer ini merupakan tempat mengkonversi atau menyelesaikan barang, finishing sebutannya. Nah, hubungan kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi melakukan penghematan seperti inventory carrying cost dengan mengembangkan konsep supplier partnering. Nah, yang ketiga ada distribution. Dalam tahap ini, barang jadi yang dihasilkan disalurkan kepada pelanggan, di mana biasanya menggunakan jasa distributor yang merupakan pedagang besar dalam jumlah yang besar. Yang keempat ada retail outlet. Nah, dari pedagang besar tadi, barang disalurkan ke toko pengecer, walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil produksinya kepada customer. Nah, yang terakhir ada customer. Customer merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam supply chain sebagai end user. Setelah kita membahas supply chain management, saya akan memberikan contoh perusahaan yang menggunakan supply chain management. Nah, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Awalnya, PT Indofood Sukses Makmur ini bernama PT Panganjaya. Namun pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Adapun visi misi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk antara lain, yang pertama ada visi. Nah, visi dari PT Indofood ini perusahaan total food solution. Nah, selanjutnya ada misi dari PT Indofood. Nah, yang pertama ada memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Nah, yang kedua ada senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologinya. Yang ketiga ada memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat ada meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Selanjutnya ada produk-produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, ada Indomie, Popmie, Sarimi, Supermie, kecap Indofood, sambal Indofood, susu Indomilk, susu milk kuat, tepung segitiga biru, pasta La Fonte, snack berupa Cheetos, Citato, Bimoli, dan minuman Ichiocha. Di sini saya akan membahas proses supply chain management yang ada di perusahaan PT Indofood. Tetapi saya hanya mengambil satu produk saja untuk dijadikan contoh. Nah, saya mengambil contoh
proses supply chain management yang ada pada mie instan. Nah, yang pertama itu ada pemasok tepung dan pemasok bumbu. Nah, pemasok tepung ini mengirimkan stok tepung atau agen persediaan tepung ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Sedangkan pemasok bumbu mengirimkan stok bumbu atau agen persediaan bumbu ke gudang bahan baku sebagai persediaan dan dalam pembuatan bumbu mie instan. Nah, pemasok tepung dan pemasok bumbu ini sebagai supplier. Selanjutnya ada gudang bahan baku. Nah, gudang bahan baku ini berfungsi untuk menyimpan semua pasokan tepung dan bumbu yang diterima dari pemasok. Selanjutnya ada pabrik pembuat mie instan. Nah, membuat, memproses, serta menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie atau secara manual dengan tenaga manusia. Yang selanjutnya dibawa ke lab pengujian mie instan guna melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap untuk dikemas dan dipasarkan. Nah, selanjutnya terdapat pengemasan mie instan. Nah, mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji di lab pengujian mie instan. Nah, yang tadi itu termasuk sebagai manufacturer. Nah, selanjutnya ada distributor mie instan. Nah, distributor mie instan ini mendistribusikan mie yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang yang di pasaran. Nah, distributor mie instan ini sebagai distribusi. Selanjutnya ada toko atau pengecer mie instan. Nah, toko atau pengecer mie instan ini menerima produk mie yang telah dikirimkan oleh distributor lalu dijual kepada masyarakat umum. Nah, toko atau pengecer mie instan ini sebagai toko retail. Selanjutnya ada konsumen. Nah, konsumen ini membeli produk mie dan mengkonsumsinya. Kita dapat mengambil kesimpulan dari presentasi ini. Nah, kesimpulannya adalah supply chain management merupakan salah satu proses untuk dapat menggabungkan dan mengintegrasikan antara pelanggan, perusahaan, dan pemasok secara real time. Nah, PT Indofood ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudirman Salim dan sukses melakukan penerapan sistem supply chain management untuk mendapatkan informasi tentang pasar dan pelanggan untuk membuat strategi bisnis dan juga mempermudah komunikasi secara real time kepada pemasok dan pelanggan. Nah, sekian kesimpulan dari saya dan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan kata dalam proses presentasi ini. Terima kasih.